Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gevira Rodatul Jannah dengan NPM 2010631050070. Saya dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester Filsafat Pendidikan semester genap tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Filsafat pendidikan yang pertama ada progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstrusionisme. Yang pertama, progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Progresivisme berpandangan bahwa tujuan keseluruhan pendidikan adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, serta bekerja dengan pikir dan hati. Berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang bertujuan pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. Salah satu tokoh ternama progresivisme adalah Francis William Parker, pelopor gerakan sekolah progresif di Amerika Serikat. John Dewey memanggilnya Bapak Pendidikan Progresif. Parker percaya bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan individu mental, fisik, dan moral. Berikut ini ada cuplikan foto. Di dalam foto ini, aliran filsafat progresivisme mengakui bahwa manusia sejak lahir telah membawa bakat dan kemampuannya atau potensi dasar, terutama daya akalnya. Filsafat progresivisme menuntut kepada penganutnya untuk selalu maju, bertindak secara konstruktif, inovatif, reformatif, aktif, dan dinamis. Sebab naluri manusia selalu menginginkan perubahan-perubahan mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Esensialisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan lama yang telah banyak memberikan kebaikan-kebaikan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan sumbernya, yang telah teruji keteguhan dan kekuatannya. Tujuan filsafat pendidikan esensialisme adalah membentuk seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan kehendak manusia. Berikut adalah contoh pendidikan esensialisme. Contoh pendidikan esensialisme yaitu adanya penerapan program ekstrakurikuler di sekolah, seperti pramuka, paskibra, dan basket. Dalam program ini, peserta didik bebas memilih bakat mereka tanpa adanya paksaan. Dari program ekstrakurikuler ini, peserta didik dapat menunjukkan prestasi dan eksistensinya. Salah satu tokoh esensialisme yaitu George Santayana. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. Walaupun idealisme menjunjung asas otoriter atau nilai-nilai, namun juga tetap mengakui bahwa pribadi secara aktif bersifat menentukan nilai-nilai itu atas dasar dirinya sendiri atau memilih dan melaksanakannya. Selanjutnya ada aliran perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam keadaan ideal. Perennialisme tidak melihat jalan yang meyakinkan selain kembali pada prinsip-prinsip yang telah sedemikian rupa membentuk suatu sikap kebiasaan, bahwa kepribadian manusia itu kebudayaan dahulu, zaman Yunani kuno. Pandangan perennialisme ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Perennialisme memandang bahwa nilai universal itu ada. Pendidikan hendaknya dijadikan suatu pencarian dan penanaman kebenaran nilai tersebut. Tokoh aliran perennialisme yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas menekankan dua hal dalam pemikiran realitanya. Pertama, dunia tidak diadakan dari bahan dasar. Dua, penciptaan tidak terbatas untuk suatu saat saja. Ia juga mengemukakan bahwa segala sesuatu yang ada itu tercipta karena adanya Tuhan. Salah satu contoh aliran perennialisme pada pendidikan di Indonesia yaitu berdirinya sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sekolah-sekolah Kristen, dan pondok pesantren. Sekolah-sekolah seperti ini biasanya memiliki kurikulum yang sedikit berbeda dan lebih mengedepankan ilmu agama.
Karena agama dianggap sebagai suatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup. Selanjutnya ada rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah penyusunan dalam pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus-menerus dalam hidup dari tata susunan yang lama membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern melalui proses pendidikan. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Karenanya, pembinaan kembali daya berpikir dan jiwa yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kuhn dan Harold Rock pada tahun 1930. Jadi kesimpulan dari sekian banyak macam-macam aliran-aliran filsafat pendidikan adalah berisi tentang mempelajari semua faktor yang memengaruhi tujuan dan sasaran pendidikan. Yang membedakannya adalah sudut pandang dan pendapat dari masing-masing tokoh yang menciptakan aliran tersebut mengenai tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Oke, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.